Mau dibawa kemana cucuku? Hei! Hei! Siapapun kalian yang mengurungku di sini, lepaskan aku! Ayo! Atau kalian akan menyesal! Ayo, lepaskan aku! Bisa saja dia pemberani seperti Ramadanya. Tapi bagaimanapun juga, ia berada dalam cengkraman penculik yang tidak kita kenal. Ia harus segera dibebaskan, Kanda. Iya. Ya, kita harus bebaskan dia. Tapi bagaimana kita bisa tahu siapa penculiknya? Kalau tidak tahu apa latar belakang penculikannya. Dinda curiga. Ini pasti ada hubungannya dengan mimpi Dinda. Dengan ancaman Rahwana Raja. Kalau begitu, Kanda harus ke Sanggar Pamelengan. Minta Kanugrahing Jawoto agar diberi pepadang untuk bisa mengetahui di mana putra kita berada. Iya, Kanda. Cepat lakukan, Kanda. Kanda, tunggu, Kanda. Kanda. Ada apa, Dinda? Ada apa? Silakan duduk. Saya harus ikut ke keraton. Kenapa? Saya harus ketemu dengan Dinda Ratu Sekarwangi. Saya harus menghibur dan menenangkan pikirannya. Bagaimana Temenggung? Sangat bijaksana kalau Ni Dewi ikut ke keraton. Itu langkah tepat. Baiklah. Kalau Dinda ke sana, Dinda jangan bicara yang tidak-tidak kepada Dewi Sekarwangi ya. Tentang putra kita, dia aman dalam asuhan Eyang Begawan Sidik Mulia. Iya, Kanda. Itu yang Dinda harapkan. Baiklah. Ayo, kita berangkat. Baik, silakan. Dinda Ratu. Syukur Dinda Dewi datang. Kalau tidak, kecemasan dan kesedihan ini hanya Dinda yang merasakan. Sabar, Dinda Ratu, sabar. Saya tahu ini cobaan berat. Tapi harus bagaimana? Semuanya telah terjadi. Menurut Kanda Prabu, Pangeran Anglikusuma tidak diculik oleh manusia biasa, tapi diculik oleh manusia setengah siluman dari Jurang Grawah. Manusia siluman dari Jurang Grawah? Iya. Untuk apa? Apa alasannya? Apa dosa Pangeran Anglikusuma? Sabar, Dinda. Sabar. Gusti Prabu, ini jelas bukan teror dari gelembung jahat Rahwana. Bukan. Dan tidak ada hubungannya dengan mimpi Gusti Ratu Sekarwangi. Dan penculik ini juga tidak ada kaitannya dengan Prabu Baka, Segawan Lanang dan ketiga putri silumannya itu. Juga tidak ada sangkut pautnya dengan Ratu Gendrawani dan Soca Cendawanya, musuh-musuh lama kita. Ini adalah kejutan baru yang kelihatannya dilakukan oleh pemain-pemain baru. Makhluk setengah siluman yang menurut petunjuk berasal dari Jurang Grawah. Memang sama sekali belum kita kenal Paman Ripaseta.
Sudah, Ananapati. Sudah. Kita semua sudah mengenal mereka. Tapi karena mereka tidak pernah membuat masalah dengan kita, sehingga manusia-manusia setengah siluman itu tidak begitu berkesan pada kita. Bisa saya tahu di mana gue itu berada, Paman? Kalau tidak salah, Tumenggung Prabaswara pernah secara tidak sengaja tersesat ke sana. Benar kan, Rai? Benar, Tumenggung. Kalau memang gua jurang Gerawa itu yang dimaksud, saya pernah tersesat ke sana, Gusti. Tersesat? Iya, Gusti. Itu ketika saya mendapat tugas mencari mustika sabuk Sang Hyang Antaboga ke Gua Sapta Pertala. Ini pasti gua yang dimaksud Sang Prabu. Ya, benar. Ini pasti Sapta Pertala. Aku harus mohon palilah Sang Hyang Antaboga dulu. Sang Hyang Antaboga. Ternyata Tumenggung Malwapati cukup tangguh. Aku salah masuk. Kau pikir aku tak bisa meringkusmu kembali? Ringkus dia! Selamat datang di istanaku, Tumenggung Malwapati. Selamat datang. Apa saya tidak salah masuk? Apa yang kamu ragukan? Kamu sudah ada di sini, berhadapan denganku. Untuk apa kamu ke sini? Mohon ampuni saya, Hyang Batara, atas kelancangan saya karena... Meragukan saya? Ya, betul. Tidak apa. Sudah jamak manusia ragu karena belum pernah bertemu dengan yang dituju. Sebaliknya, maafkan kalau para pengawalku berlaku kasar kepadamu. Saya mengerti. Kalau begitu cepat katakan, mengemban dao apa kamu dari gustimu Sang Prabu Angling Dharma? Saya diutus untuk menyampaikan awal. Bukan. Serahkan padaku. Mustika Kalung Hyang Antaboga. Sang Prabu menagih janji memohon Mustika Kalung Hyang Antaboga untuk putranya yang baru lahir. Benar.
mustika kalung yang Antaboga itu akan membuat pemakainya mampu menembus bumi hanya dengan menghentakkan kaki kanannya ke tanah yang dipijaknya. Apa benar yang Antaboga berjanji akan menghadiahkan kalung itu pada putra angin Dharma? Siapa yang saya hadapi ini? Kembalikan surat itu. Hei, Ratu Pandulu, jangan kamu baca surat yang bukan hakmu. Ayo, kembalikan. Begitulah ceritanya, Gusti. Ya. Saya ingat cerita itu. Tapi karena Ratu Pandulu tidak pernah membuat masalah dengan Malopati, maka cerita tentang Antaboga palsu tidak begitu berkesan. Apalagi akhirnya, mustika kalung Hyang Antaboga bisa kita dapatkan dari Sang Hyang Antaboga langsung. Ya, kegembiraan karena telah mendapat apa yang didambakan membuat kita semua melupakan peristiwa penting yang seharusnya kita catat. Lantas, saya khawatir, Gusti, jangan-jangan penculik Pangeran Angling Kusuma ini ada hubungannya dengan peristiwa itu. Kenapa Bini Sepuh berpendapat seperti itu? Dengan mengelabui Tumenggung Prabeswara sehingga terjebak masuk ke dalam goa jurang Gerawa. Apakah bukan karena satu tujuan? Maksudnya? Begini, Ratu Pandulu tidak akan merubah diri memborupa menjadi Sang Hyang Antaboga kalau tidak punya tujuan. Apa itu? Ratu Pandulu pasti sangat ingin tahu untuk apa Gusti Prabu mengutus seorang Tumenggung ke Saptapartala. Setelah tahu kalau Sang Prabu bermaksud meminta mustika kalung Hyang Antaboga, nah ini yang membuat Ratu Pandulu menjadi iri. Kenapa? Karena Ratu Pandulu juga sangat menginginkan mustika itu. Apa yang diketahui Ratu Pandulu tentang mustika kalung Hyang Antaboga dengan bayi yang akan dilahirkan? Bayi siapapun, anak siapapun, kalau begitu lahir, langsung dikalungi mustika kalung Hyang Antaboga, maka dia akan mempunyai kelebihan dan kekuatan yang luar biasa. Dia akan mampu menembus sampai ke perut bumi cukup dengan menghentakkan kaki kanannya ke tanah. Ya, benar. Memang benar. Angling Kusuma mempunyai kelebihan itu. Itulah yang diinginkan oleh Ratu Pandulu. Dia sangat menginginkan kalung mustika itu. Bukankah dengan memiliki kalung itu,
dia akan mampu menembus dan menguasai seluruh pelosok perut bumi. Wah, kalau begitu, alasan mereka menculik Pangeran Anglingkusuma punya dasar yang sangat kuat. Iya, untuk merebut kalung mustika itu dan menjadikan Pangeran Anglingkusuma salah seorang dari mereka. Iya, arah pembicaraan saya ke sana, Paman. Baik, baik. Kalau begitu tidak ada salahnya kita ke Gua Jurang Gerawa untuk menjemput putraku. Biar saya saja yang ke sana, Rai Prabu. Karena saya tahu persis peta kekuatan mereka. Silakan. Tapi ikutkan juga Tumenggung Prabaswara. Karena ia tahu persis di mana Gua Jurang Gerawah berada. Iya, Gusti. Sendiko dawuh Gusti Prabu. Ikut kami! Ampuni hamba yang ini. Kalau hamba harus membunuh. Aku harus keluar dari sini. Apa mungkin Aji Mustika Kalung Antaboga akan menyelesaikan semua ini? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Yang sudah terlanjur terikat oleh rantai panas saya tidak akan bisa lepas dari ikatannya, Pangeran. Untuk apa semua ini? Kenapa kau culik aku? Dan sekarang kau rantai aku? Semua ini aku lakukan untuk sebuah tujuan baik, Pangeran. Untuk sebuah tujuan baik, Pangeran. Sebuah tujuan baik bagaimana? Ratu Pandulu ingin menobatkan Pangeran sebagai Raja Muda Jurang Gerawah. Hah? Dinobatkan sebagai Raja Muda Jurang Gerawah? Iya. Pangeran benar. Pangeran akan aku nobatkan sebagai Raja Muda Jurang Gerawah. Kenapa aku harus mau diangkat menjadi Raja Muda Jurang Gerawah? Sedangkan di Malwapati, aku adalah seorang putra mahkota, pewaris tahta. Mengerti kalian? Iya. Kelebihan pangeran dapat menembus bumi. Itu akan menjadi modal kekuatan luar biasa bagi pangeran untuk menguasai semua wilayah yang ada di dalam perut bumi. Dan pangeran akan menjadi raja di raja dari seluruh kehidupan di perut bumi ini. Hei! Jangan mimpi yang bukan-bukan, Ratu Pandulu. Paman, Pangeran Anglingkusuma tidak akan menjadi Raja Muda golongan hitam. Dia akan kembali bersamaku ke Malwapati. Hei, dengar Patih.
Pangeran Angling Kusuma sudah terlanjur berada di sini. Yang sudah berada di sini tidak akan bisa pulang kembali ke tempat asalnya. Termasuk saya, Iya, termasuk Patih. Kalaupun pulang, hanya akan tinggal nama. Atas nama Prabu Angling Dharma, Pangeran Angling Kusuma, aku minta dengan baik-baik. Tapi kalau Ratu Pandulu tidak mengizinkan, aku punya Purbawisesa untuk merebutnya secara paksa. Jamrong, Patih Reksa Jabah dan Reksa Jero, serang! Angling Kusuma, hentakkan kakimu ke bumi. Buktikan kepada mereka bahwa ilmumu lebih tinggi dari mereka. Baik. Jamrong, Reksa Jabah, Reksa Jero, aku tidak ingin melihat kepandaian mereka. Ayo rebus mereka! Ayo cepat! Ya! Terlambat! Terlambat sudah! Kalian semua... Tapi bagus juga. Anak itu telah membuktikan kekuatannya. Bunda, Bunda, Putraku, Bunda, Angling Kusuma. Bunda, Angling Kusuma. Bunda, Angling Kusuma. Izinkan saya memeluk Bunda. Angling Kusuma. Angling Kusuma putraku. Pupus Gawar Landang sangat marah, Yunda. Bukan marah, tetapi kecewa. Iya, kalian benar. Kita harus bicara dengannya. Tunggu dulu. Tunggu. Kalian mau kemana? Mau mencari Segaun Lanang? Mau menyusulnya? Iya, Romo. Untuk apa lagi? Hah?
apa lagi, Romo, kalau bukan untuk menenangkan Bopo? Betul, Romo. Tidak perlu. Tidak perlu. Kenapa, Romo? Kenapa tidak perlu? Iya, Romo. Kenapa Romo melarang kami ke sana? Bapak Segawan Lanang gelisah karena kegagalan yang selalu kami derita, Romo. Kalau saja kita mau jujur, Romo, kita pun merasakan kegelisahan yang sama. Salahkah Bopo Segawan Lanang kalau sekarang ia berteriak-teriak meluapkan kegelisahannya? Tidak. Dia memang tidak salah. Tapi bagaimana dengan kisah Yudo? Sedangkah dia dengan sikap Segawan Lanang? Hah? Sebenarnya saya tidak senang, Sang Prabu. Tetapi ternyata raungan gelisah Segawan Lanang telah menuntun semedi saya, sehingga saya sampai ke pusat keheningan sejati saya. Sampai ke puncak keheningan, Ki? Iya. Lalu, apa yang Ki Sarmulo dapat? Ternyata saya harus menyetujui pendapat Segawan Lanang. Pendapat yang mana, Ki? Bahwa kita tidak mungkin menang melawan Angling Dharma. Kita tidak mungkin menang melawan Prabu Angling Dharma. Kalau cara melawan kita masih dengan pola lama. Menyerang dan berhadapan langsung maksudnya? Iya. Saya sudah berkali-kali mencoba. Bahkan Prabu Baka sendiri juga sudah merasakan bagaimana berhadapan dengan Prabu Angling Dharma. Akhirnya Sang Prabu kalah. Baik sebelum dikurung dalam perut buaya atau sesudah keluar dari perut buaya itu. Jadi kesimpulannya, kita tidak mungkin menyerang lagi, begitu? Sebaiknya tidak. Tapi kami pernah mengalahkan Prabu Angling Dharma dengan sihir, Bopo. Iya, Bopo. Dan semua orang tahu, termasuk Bopo juga. Benar. Tapi sesudah itu Prabu Angling Dharma kembali bebas. Kami kan bisa menyihirnya kembali, Bopo. Percuma. Prabu Angling Dharma sudah kebal sihir. Kalian tidak akan berhasil. Jadi apa yang harus kita lakukan? Setelah sekian lama kita mengurung diri dan sembunyi terus seperti ini. Hanya dengan menyamar dan merubah penampilan, baru kita akan berhasil. Merubah penampilan, Bopo? Iya. Keahlian Kisardulo Yudo adalah sihir merubah penampilan. Kenapa kita tidak manfaatkan? Kamu bicara apa, Segawan Lanang? Malirupo, Ki. Malirupo agar kami tidak dikenali oleh Prabu Angling Dharma. Saya dan ketiga putri angkat saya akan membunuh Prabu Angling Dharma dengan cara saya. Paman Rikmaseta, izinkan duta dari seberang itu untuk menghadap saya. Baik, Gusti Prabu. Pukul gentang dan persilahkan duta dari seberang untuk masuk. Selamat datang di Malwapati, Sang Duta. Semoga persahabatan dan perdamaian menyertaimu.
kami, Sang Prabu. Izinkan kami utusan dari negeri Arga Seberang menyampaikan surat kepercayaan dari raja kami. Silakan. Terimalah, Sang Prabu. Awas! Jangan layani mereka. Cepat kabur. Gusti! Gusti Prabu! Gusti! 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 Tidak. Tidak. Aku tidak setuju dengan cara itu. Cara yang tidak jantan. Tidak satria. Ki, saya ingatkan sekali lagi. Kita sudah berkali-kali menghadapi Prabu Angling Dharma dengan jantan dan ksatria. Tapi hasilnya nol. Prabu Angling Dharma selalu menang. Selalu menang. Apakah kegagalan yang berkali-kali ini harus kita ulangi lagi? Segawan Lanang benar. Kita tidak harus mengulang kegagalan itu. Apalagi kalau kegagalan itu sudah berkali-kali. Jadi, Ki Sardulo setuju dengan pola malih rupo yang diusulkan oleh Segawan Lanang, begitu? Ya. Walaupun terpaksa. Ki, jadi kabar baik ini bisa kami sampaikan kepada Bopo Segawan Lanang. Ya. Panggil dia. Aku akan memberi kalian Aji Malih Warno. Terima kasih, Ki. Terima kasih. Masih haruskah aku terkurung di tempat ini? Krena Seba sesembahanku. Krena Seba. Di mana engkau? Krena Seba. Haruskah aku terkurung di sini selamanya? Krena Seba. Krena Seba, tolong aku. Di mana engkau, Krena Seba? Tolonglah aku, Krena Seba. Lihat. Lihatlah penderitaanku ini, Krena Seba. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Lepaskan aku, Seba. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Gua ini, aku harus ke sana. Ya.
akan sesabar lagi. Saya akan menerima hukuman dan menjalani sampai Grenda Seba mencabutnya. Bagus. Begitu lebih bagus. Ayo guru, ayo yang mulia, berteriak lagi. Kenapa guru diam? Kenapa yang mulia tidak berteriak lagi? Kenapa? Mungkinkah aku salah dengar? Tapi tidak. Suara tadi dari gua itu. Aku harus ke sana. Harus ke sana. Siapa kamu? Siapa kalian? Aku Gajah Sora. Hei, siapapun kamu, perlu kamu ketahui, aku dan anak buahku sudah lama berada di sini. Untuk itu, aku lebih berhak masuk ke gua itu daripada kamu. Mengerti kamu? Oh, jadi kalian ingin masuk ke gua itu? Iya. Untuk apa? Untuk memotong lidahnya. Apa? Untuk memotong lidahnya? Untuk apa? Dia si pahit lidah. Dengan lidahnya, dia bisa panggil hujan, badai, dan banjir. Aku ingin sekali memiliki lidahnya itu. Untuk itu, kamu harus minggir. Ayo. Siapa kau? Siapapun kalian, aku tidak akan mengizinkan. Apalagi memotong lidah tuanku. Dari mana dia tahu? Tiba-tiba saja dia muncul. Siaga! Kita ketemu lagi, Rupa. Tapi, apakah kamu masih melarang saya mencari guru kita? Tidak, Rupa. Kita akan sama-sama menjemput junjungan kita sekabablang. Tidak akan berhenti sampai di sini. Tapi ingat, aku tetap menginginkan si pahit lidah. Ini jelas sudah bahwa tujuan Ratu Pandulu menculik Pangeran Angling Kusuma adalah karena kelebihan Pangeran Angling Kusuma memiliki mustika kalung Hyang Antaboga yang memiliki kekuatan luar biasa hingga mampu menembus sampai ke perut bumi. Kalau Ratu Pandulu akhirnya mengetahui bahwa Pangeran Angling Kusuma memiliki kalung mustika itu, kita tidak usah heran kalau
Kalau sekarang banyak tokoh-tokoh dari golongan hitam yang lainnya menjadi tahu. Dan kita tidak usah kaget. Kalau sekarang mereka beramai-ramai mencari Pangeran Angling Kusuma dengan maksud memiliki kalung mustika itu atau memiliki pangerannya sekaligus. Nah, ini jelas-jelas sangat tidak baik. Pangeran Angling Kusuma harus segera kita sembunyikan. Dan dia tidak kembali lagi ke Bojanegara. Dan kita carikan tempat lain yang lebih aman, Gusti. Ya, Paman Pinsepuh Rikmaseta. Saya tahu kemana Angling Kusuma harus saya titipkan. Oh, ratu gelap, gelapnya kegelapan. Haruskah aku kembali terkungkung di rumah tuaku di Bukit Meranggas ini? Haruskah aku kembali menjadi katak dalam tempurung? Ratu gelap, berilah aku kekuatan agar aku bisa bebas bergerak seperti dulu lagi. Masuklah dalam diriku. Tuntunlah aku agar aku bisa membuat keputusan-keputusan dan kembali melangkah lagi. Datanglah, Ratu Gelap, masuklah dalam diriku. Datanglah, datanglah, datanglah. Gendrawani, kamu jangan khawatir. Tidak lama lagi kamu akan bebas bergerak seperti dulu. Mulai saat ini, aku akan menyatu dalam dirimu tanpa harus kamu panggil aku. Kamu akan menjadi Ratu Gendrawani atau Ratu Gelap-gelapnya kegelapan hanya dengan sebuah ucapan. Sesuai dengan yang kamu inginkan. Hanya dengan sebuah ucapan. Iya. Sebut nama Ratu Gelap-gelapnya kegelapan, maka sosok dan seluruh kekuatanmu akan menjadi sosok dan kekuatan Ratu Gelap. Sebaliknya, kamu akan menjadi Ratu Gendrawani kembali. Ya, saya mengerti. Saya mengerti. Jadi kamu tidak perlu memanggil aku. Aku sudah manjing dalam gua Gartamu. Iya, saya mengerti. Bersiaplah. Ayo, baik Ratu Gelap. Kegelapan. Kamu boleh menjadi Ratu Gelap-gelapnya kegelapan, Gendrawani. Karena memang kamulah sang Ratu Gelap di masa datang. Tetapi sebagai Bopo, aku lebih senang kalau kamu tetap menjadi Gendrawani anakku. Saya sebagai Ratu Gelap atau Gendrawani di hadapanmu, Bopo. Selamat datang, Bopo. Rupanya kamu bisa membaca apa yang aku pikirkan. Iya, Bopo. Kalau begitu, juga pikiran musuh-musuhmu. Ya, tergantung, Bopo. Bagus. Ini kelebihan yang luar biasa. Sudah saatnya kembali kita kumpulkan para pendukung kita, para senopati, dan para manusia kelelawar. Tidak, Bopo. Kita akan mencari senopati dan para prajurit baru.
Mencari di mana, Gendrawani? Di mana? Kita akan pergi ke Gua Neraka Perut Bumi, Bopo. Gua Neraka? Iya, Bopo. Iya. Mari, Bopo. Mari. Ayo, Bopo. Tunggu dulu. Mau kemana kita, Ratu Gelap? Kita ke Gua Neraka, Bopo. Gua Neraka? Iya, ke sana. Ayo. Ini yang kamu maksud Gua Neraka itu? Iya, Bopo. Tapi itu tidak bisa kita tembus. Tenang, tenang, Bopo. Neraka apapun tidak akan bisa menghalang kita, Bopo. Ayo, Bopo. Ayo. Bopo, ayo. Selamat datang, Nyi Ratu. Terima kasih. Ayo, Bopo. Siapa yang berteriak? Kita akan segera melihatnya, Bopo. Ayo, ayo. Tenang, Bopo. Tenang. Kita harus yakin. Kita harus yakin, Bopo. Ayo. Ayo, Bopo. Silakan, Nyi Ratu. Nyi Ratu datang. Sembah pada Nyi Ratu. Selamat datang, Nyi Ratu. Selamat datang, Nyi Ratu. Terimalah sembah kami. Terimalah sembah kami. Sembah kalian, aku terima. Pandega, aku butuh 2 senopati. Baik, Nyi Ratu. Bagas. Damar. Tunjukkan permainan kalian. Cukup! Bagas, kamu jadi senopati. Terima kasih, Nyi Ratu. Pandega, satu lagi. Ligan. Lanun. Cukup. Aku pilih Ligan. Terima kasih, Nyi Ratu. Pandega, aku butuh ratusan prajurit yang setia. Mereka siap, Nyi Ratu. Kami siap menjadi prajuritmu, Nyi Ratu. Bagus. Bopo, Iya, anakku. kita akan bangkit lagi, Bopo. Iya,
Tetapi kamu tetap butuh seorang pendamping lain, anakku. Siapa dan untuk apa, Bobo? Ya, nanti setelah kita kembali ke Meranggas, Bobo akan datangkan siapa yang akan mendampingimu. Kanda, jadi kita akan berpisah lagi dengan putra kita Anglingkusuma? Benar, Dinda. Haruskah itu, Kanda? Kita tidak sekedar menyembunyikan Anglingkusuma di suatu tempat, tapi lebih dari itu, kita akan memberikan bekal yang lebih tinggi pada putra kita itu. Selain belajar ilmu kanuragan, ia juga belajar ilmu ketatanegaraan dan segala macam ilmu pengetahuan lain yang kelak akan menunjang kepemimpinan yang harus ia lakukan. Iya, Kanda. Dinda mengerti, tapi Anglingkusuma akan Kanda titipkan di Padepokan Segalu. Di sana ia akan menguasai Kaweru dan menimba ilmu. Tapi, Kanda, kepergian putra kita tidak bisa ditunda lagi. Ia harus segera berangkat sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi. Tapi bagaimana dengan Romo Prabu Bojanegara, dengan Kanjeng Ibu? Mereka kan belum tahu tentang keadaan Anglingkusuma setelah diculik, Kanda. Kita akan bawa Anglingkusuma ke Bojanegara sebelum kita bawa ke Padepokan Segalu menemui Dewi Sintawati. Iya, Kanda. Dinda mengerti. Dinda mengerti, Kanda. Kamu memang harus merelakan putramu pergi, Nyi Dewi. Nyi Ratu? Iya, pergilah ke Serambi, Nyi Dewi. Silakan. Kamu memang harus merelakan putramu pergi. Sebab tidak lama lagi, Nyi Dewi harus kembali ke Megapura. Saya harus ke Megapura lagi, Nyi Ratu? Iya. Untuk apa lagi, Nyi Ratu? Karena itu rencana dewa. Rencana dewa? Iya. Nyi Dewi memang dipersiapkan oleh para dewa untuk menjadi ratunya para ratu. Dan Nyi Dewi juga akan menjadi sosok ibu yang akan dipuja oleh para ibu Semayapada. Ayolah, Nyi Dewi, kita harus ke Megapura secepatnya. Ulurkan tanganmu. Dia mau kemana? Kanda! Kanda Prabu! Kanda! Anak Prabu, ada yang lupa saya katakan, anak Prabu. Maharsi. Perlu anak Prabu ketahui, siapapun yang pernah tinggal di Megapura, ia akan kembali ke Megapura. Ia akan disiapkan untuk menjadi bidadari. Dan khusus untuk Nanda Dewi Sekarwangi, Dewa sudah menentukan bahwa Sang Dewi akan menjadi ratunya para ratu. Jadi relakanlah Nyi Dewi menjalani takdirnya. Ia akan menetap di Megapura hingga sampai saatnya masuk ke kayangan sebagai bidadari. Itu artinya saya tidak akan pernah berjumpa lagi dengannya. Iya. Kenapa harus begini? Kalau anak Prabu menyadari, maka anak Prabu akan tahu bahwa semua ini kehendak dewa. Secara wadak, anak Prabu harus berpisah dengan Nyi Dewi Sekarwangi. Tapi secara batin kalian tetap bisa bertemu. Jadi, anak Prabu akan sendirian setelah ini. Tapi bukan sendirian
dalam arti yang sebenarnya. Sebab walaupun sendiri, jiwa dan cinta Ni Dewi Sekarwangi akan selalu di sisi anak Prabu. Dan akan menuntun anak Prabu mencapai nirwana. Terimalah takdirmu, anak Prabu. Selamat tinggal. Marsi. Dinda Sekarwangi. Kanda Prabu, Dinda memang berada di tempat yang sangat jauh. Tapi jangan takut, jiwa dan cinta Dinda akan selalu berada dalam dirimu. Selalu berada dalam dirimu. Selalu berada dalam dirimu. Terpancar di wajahmu, Hita. Kamu pasti merindukan jagat satria. Iya kan? Iya, Wirat. Aku juga. Kita semua. Dan Uyut Sawika juga sangat merindukan jagat satria. Iya, benar. Kamu benar, Wirat. Uyut juga sangat merindukannya. Bayangkan saja, jagat satria sedang lucu-lucunya. Tiba-tiba seseorang menculiknya. Betul, Uyut. Setelah kita bersusah payah untuk merebutnya kembali, Empu Mahasyura meminta agar jagat diserahkan kepadanya. Ya, kita memang rela menitipkannya. Itu juga demi kebaikan jagat satria sendiri. Iya, tapi Empu Mahasyura berjanji untuk mengembalikannya pada kita. Kenapa sampai sekarang belum? Mungkinkah kita menanyakannya, Uyut? Mungkin saja, Hita. Mungkin saja. Mungkin saja. Bagaimana caranya, Uyut? Ya, tentu saja dengan ngerogoh Sukmo. Ngerogoh Sukmo? Iya, dengan cara itu kita bisa menemui Resi Mahasura. Ayo, pusatkan pikiran kalian. Katakan dalam hati bahwa kalian akan menemuinya. Ikuti ucapanku. Ngerogoh Sukmo. Ngerogoh Sukmo. Sumundulo Sukmaning Sudawirat lan Lokahita. Sumundulo Sukmaning Sudawirat lan Lokahita. Sigro mabur ing Jumantoro. Sigro mabur ing Jumantoro. Pinanggio Sang Resi Mahasura. Karso Pinanggio Sang Resi Mahasura. Hening. Hening. Uyut. Sembah kami Katur Sang Maharsi. Tidak perlu bersusah-susah mencariku.
Mohon maafkan kami, Sang Maharesi. Karena kami kangen kepada jagat, kami bermaksud mencari Sang Maharesi. Iya, Sang Maharesi, mohon maafkan kami. Kebetulan aku datang membawa kabar baik tentang jagat satria. Bagaimana keadaan jagat, Sang Maharesi? Iya, kalian akan sangat kaget kalau bertemu dengannya. Dia sudah remaja. Remaja? Wirat? Remaja? Iya. Bagaimana mungkin? Jagat satria masih bayi ketika kami serahkan pada Sang Maharesi. Dan kalau tidak salah, atas kehendak para dewa, Kawa Chandra di muka telah membuat jagat satria seperti Gatot Kaca. Maksud Sang Maharesi? Wirat, Uyut mengerti. Para dewa telah menggodok jagat satria ke dalam kawah Chandra di muka. Bukan begitu maksud Sang Maharesi? Ya, tepat sekali. Tapi pasti ada alasannya. Kenapa para dewa melakukannya, Resi? Dengar baik-baik, terutama Lokahita dan Sudawirat sebagai orang tuanya. Beberapa saat setelah bayi jagat satria berpindah ke tanganku, aku dihadang oleh sekelompok manusia setengah siluman dari Gunung Ger. Tenang, jagat satria, aku akan membawamu ke tempat yang lain.
Tetapi setelah itu, Dewa membuat sebuah keputusan besar buat jagat satria. Dewa membuat keputusan besar untuk jagat satria. Iya. Keputusan apa, Sang Maharsi? Apa ada kaitannya dengan penggodokan di Kawah Chandra di muka? Iya. Jangan khawatir, jagat satria. Kamu akan dititipkan pada Dinda Sitawati di Padepokan Sugalo. Tunggu, Empu Mahasura. Mahasura, sini, bawalah bayi itu kepadaku. Mohon maaf, tolong katakan dengan siapa saya bicara. Dengan Batara Indra, kamu bicara Sang Maharsi. Ayo, bawalah bayi itu kepadaku. Dewa punya rencana besar untuk bayi yang kamu bawa itu. Tapi bayi ini akan kubawa ke Padepokan Sugalo, Batara. Akan saya... Itu nanti, Mahasura. Nanti setelah para dewa melaksanakan rencananya. Ayo, kita bersama-sama ke Chandra. Apa yang akan Pukulun lakukan terhadap bayi ini? Atas nama Sang Hyang Jagatnata, jagat satria harus digodok di Kawah Chandra di muka. Untuk apa, Pukulun? Bayi berusia-usia 6 itu harus segera didewasakan. Sebab dia harus segera menjadi benteng kekasih yang golongan putih. Sang Hyang Jagatnata tidak rela kalau jagat satria menjadi rebutan ketika masih bayi dan akhirnya jatuh ke golongan hitam. Lalu, bagaimana dengan kedua orang tuanya? Apakah mereka perlu mengetahui rencana ini atau tidak, Pukulun? Tidak perlu. Sebab bagaimanapun juga mereka akan tetap bisa menentang mereka. Pertama, karena unsur-unsur tamu yang tidak akan hilang. Dan kedua, jagat satria dewasa akan memiliki kemiripan sosok dan wajah seperti bapaknya. Jagat satria akan memiliki kemiripan sosok dan wajah seperti Sudawirat bapaknya. Iya, dan melalui jagat satria keinginan Sudawirat untuk menebus nama baik dan mengabdi kepada korban dan akan bisa terjadi. Nah, saatnya sudah tiba. Kita bawa jagat satria ke Kawah Chandra di muka. Semoga jagat satria menjadi apa yang diinginkan oleh Hyang Jagatnata.
Baik, Pukulun. Lihat ke bawah sana. Kawah itu yang akan menggodok jagat satria menjadi benteng perkasa. Benarkah jagat satria harus mengalami semua ini? Chandra Akibat, Chandra Andika, sudah sah. Jemputlah jagat satria dan laksanakan tugas itu. Satria, jadilah engkau seperti yang dikehendaki oleh Hyang Jagatnata. Siapa kalian? Siapa kalian? Kami berdagang menjaga Satria. Ya, dan kami harus mengantarmu kembali ke Sang Hyang Batara Indra. Tidak! Mari ikut kami. Tidak! Saya mau keluar dari tempat ini. Hanya kami yang bisa membawamu keluar dari sini, Jagat Satria. Ayo ikut kami. Ayo ikut kami. Ayo ikut kami. Sabar, Jagat Satria. Tidak! Minggir kalian! Saya mesti keluar dari tempat ini. Justru itulah kami akan membawamu keluar dari tempat ini.